Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Wellen. Di sini aku ingin berbagi segala informasi tentang diriku, siapa aku, dan bagaimana diriku. So, stay frosty ya guys. Kita mulai dari nama. Mungkin saat pertama kali teman-teman mendengar namaku terdengar kurang familiar dan sepertinya tidak seperti nama orang Indonesia pada umumnya. Benar sekali, aku pun tidak tahu arti namaku saat SMA, hingga aku mencari tahu dan menemukan formula yang tepat apa arti namaku, karena orang tuaku saja juga tidak tahu apa arti namaku, karena mereka merasa nama ini hanya bagus saja menurut mereka. Dan rupanya nama itu artinya, yang pertama, Wellen itu diambil dari kata bahasa Inggris well yang artinya baik atau berjalan dengan baik, dan end yang artinya akhir. Kalau kita paksakan artinya menjadi well end atau akhir yang baik. Kemudian ada nama Diki. Nama Diki ini sangat spesial karena aku bingung waktu itu, hingga aku temukan bahwa nama Diki ini adalah sebuah singkatan. D, diberikan, C, cinta, K, kepada, dan Y, nya. Kalau digabungkan menjadi diberikan cinta kepadanya. Sehingga arti penuh namaku adalah akhir yang baik diberikan cinta kepadanya. Keren kan namaku? Dan inilah tempat kelahiranku, Jambi. Jambi terletak di Pulau Sumatera, antara Sumatera Selatan dan juga Riau. Orang-orang Jambi sering dianggap mirip dengan orang Palembang karena ada kesamaan budaya dan juga bahasa, tetapi memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Bagiku, kota Jambi ini seperti kota palet dalam game Pokemon, yaitu kota di mana aku tumbuh dan belajar untuk pertama kali. Sekedar fakta menarik, Jambi memiliki maskot dua angsa atau yang disebut dengan angsa duo. Menurut cerita rakyat setempat, Jambi ditemukan oleh angsa ini. Hobiku adalah berkebun dan juga memelihara ayam. Selain itu, di sela-sela waktu luangku, aku juga suka bermain game. Hal yang tidak aku sukai adalah berada di depan layar komputer dan belajar terus-menerus selama 1,5 jam. Karena jika lebih dari itu, aku merasa tidak fokus dan lelah. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya aku makan sambil belajar. Selain itu, aku juga tidak suka makan makanan pedas. Bukan karena aku tak kuat atau tak tahan, tetapi karena tubuhku berkeringat sangat banyak. Aku seperti orang habis mandi. Untuk itu, saat aku makan makanan pedas, biasanya aku menghindar dan menjauh dari orang-orang agar tidak terlihat seperti orang aneh. Dan inilah PKN Stan, tempat di mana aku berkuliah sekarang. Dulu waktu aku SMA, aku bingung mau kuliah di mana. Dan juga waktu itu juga terkendala biaya dan aku ingin sekali kuliah di tempat yang bagus. Orang tuaku merekomendasikan PKN Stan dan berharap aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik di sana. Dan betul saja, aku tidak diterima dimanapun selain kampus lokal dan juga PKN Stan. Tentu aku memilih PKN Stan dengan harapan aku menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertemu dengan orang-orang baru. Di sini, aku melewati berbagai masa, dinamika, capacity building, dan perkuliahan. Di mana-mana aku menemukan banyak sekali teman baru. Ada yang di kelas, di luar kelas, bahkan dengan dosennya. Hal yang membuat aku sangat kehilangan momen-momen itu adalah momen ketika kita berbagi snack saat UTS atau UAS dengan kalimat penyemangat di atasnya. Momen itu sungguh tidak tergantikan, apalagi saat PJJ seperti ini. Aku sangat merindukan momen tersebut. Ngomongin soal kepribadian, pastinya gak bakal jauh dari kelebihan, kekurangan, konsep atau potensi diri. Semua bisa dibahas dan menjadi hal menarik bagi kita. Ada yang namanya tes MBTI dan hasilku bilang aku INFJA, yang katanya kepribadian paling langka di muka bumi ini. Dia bilang aku ini lemah lembut tapi tegas dan berkemauan keras.
Memang betul, aku sebenarnya lemah lembut. Tapi aku lebih suka menunjukkan ekspresi datar atau tegas supaya orang-orang tak memandang rendah orang yang lembut. Sensitif, ya, aku sebenarnya mudah terbawa arus perasaan. Tapi tak segala waktu, perasaan itu yang entah marah, sedih, suka mengaburkan pandanganku. Ada akal dan logika yang menahan sehingga aku tak menyinggung orang lain. Mungkin itu yang membuatku jadi kurang terbuka dan kaku. Karena apa yang dibisikkan hati harus kukira-kira apakah ia menyakiti. Kadang-kadang juga hati malah lebih dulu daripada logika, sebab ia lebih baik. Tapi walau begitu, aku selalu memperhatikan orang sekitarku, melihat bagaimana mereka menjadi orang yang lucu ataupun banyak bicara. Aku juga senang berkumpul dan menghabiskan waktu bersama temanku. Tapi setelah itu perlu sepi sunyi sendiriku untuk mengembalikan energiku. Aku juga suka memilih sahabat. Ya, yang aku maksud sahabat, bukan teman. Kalau teman, semua orang bisa menjadi temanku, tapi belum tentu sahabat. Bagiku, sahabat itu adalah tempat aku menjadi pribadi seutuhnya. Dalam kelompok, aku bisa menjadi apapun yang dibutuhkan kelompok itu. Entah anggota, rekan sportif, ataupun pemimpin, tergantung seberapa besar kepercayaan mereka padaku. Sebenarnya, aku juga orang yang penolong, tapi tak mau ada yang tahu, sehingga terkesan tidak menolong. Aku juga orang yang kreatif, walau berada di ambang antara. Kadangkala, aku merasa bisa melakukan banyak hal, namun kemampuan hanya berada di tengah-tengah. Bagiku, konsep hidupku adalah tidak saling membesarkan api, tapi saling berbagi air, meski sumbernya berada jauh di pegunungan atau gelap dan dalam di bawah bumi. Itulah video tentang diriku. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.